Di pinggir jalan ada seorang ibu-ibu yang sedang memarahi seorang pria kumal. Nggak tahu diri banget sih kamu. Ngapain coba kamu pegang-pegang tangan saya? Ih, tangan kamu itu kotor dan juga penuh dengan bakteri. Maaf ya Bu, tapi saya itu berniat nolongin ibu yang hampir ditabrak mobil. Itu pun saya itu cuma narik sebentar. Tetap aja ya, kamu udah megang-megang tangan saya. Najis banget deh. Astagfirullahaladzim, ibu tuh seharusnya berterima kasih dong. Kan udah saya selamatin. Coba kalau saya itu nggak narik tangan ibu. Mungkin ibu udah ketabrak mobil tadi. Idih, pede banget sih jadi orang. Dengar ya, tanpa kamu narik-narik tangan saya bisa kok nyelamatin diri saya sendiri. Jadi kamu itu nggak usah bangga-bangga gitu deh. Apalagi kamu itu ya cuma pria miskin kumel yang menjijikan. Ya ampun, kenapa aku jadi malah dihina-hina sih dan dibentak-bentak kayak gini ya? Padahal kan aku itu sudah nolongin tuh ibu-ibu. Apa mungkin gara-gara penampilanku yang kumel dan terlihat sangat miskin ya? Jangan malah ngelamun dong. Udah, mending ya kamu tuh pergi dari hadapan saya. Saya tuh muak banget tau nggak ngelihat kamu yang berpenampilan kumel dan juga menjijikan. Tenang aja ya Bu, saya itu bakal pergi kok. Lagian saya itu juga nggak mau lama-lama di sini. Kamu ngajak saya ya? Siapa yang ngejek ibu sih? Gak jelas banget. Mana tiba-tiba nampar lagi. Ibunya udah gak waras ya. Udah ditolongin juga. Astagfirullahaladzim, kok ada ya manusia modelan kayak gini nih ya? Jaga ya mulut kamu itu. Dasar laki-laki kumel dan miskin. Terserah ibu aja deh. Gak sanggup saya menghadapi manusia yang gak tahu berterima kasih kayak ibu. Ditolongin kok malah menghina-hina dan menampar. Udahlah, saya itu pergi aja. Permisi. Tunggu, saya belum selesai bicara. Ngeselin banget deh. Awas aja ya kalau ketemu lagi. Bakal lebih aku hina-hina tuh orang. Sementara itu di tempat dagang nasi uduk milik seorang wanita. Bapak kok datang ke sini? Ada apa, Pak? Nak, Bapak itu sudah memutuskan untuk pulang kampung saja ya. Bapak itu nggak mau terus tinggal di sini dan mengusahakan kamu. Astagfirullah, Bapak nih ngomong apa sih? Bapak loh nggak pernah nyusahin aku. Enggak nak, Bapak itu nyusahin kamu. Kamu loh kerja pontang-panting jualan nasi uduk, sedangkan Bapak cuma nganggur. Ya itu kan karena Bapak belum dapat kerja di sini. Nah, justru itu nak menjadi beban pikiran Bapak. Daripada Bapak itu nganggur dan nggak dapat kerjaan di sini, ya kan mending Bapak itu pulang kampung ngurus kebon gitu loh. Tapi Pak, di kampung nggak ada yang ngurusin Bapak. Kalau Bapak sewaktu-waktu sakit atau penyakitnya kumat. Nah, kamu tenang aja ya. Bapak itu bakal jaga kesehatan kok. Dan penyakit Bapak itu nggak bakal kumat lagi. Oke? Pak, aku khawatir. Kamu nggak usah khawatir ya. Bapak itu kan baik-baik aja. Jadi ya Bapak mohon biarin Bapak pulang kampung ya. Baiklah, tapi Bapak harus benar-benar janji ya. Bakal jaga kesehatan. Dan kalau misalnya ada apa-apa, Bapak langsung hubungin aku. Iya nak, Bapak janji. Kamu juga harus jaga kesehatan ya di sini. Jangan sampai kecapean dan lupa waktu gara-gara jualan nasi uduk. Iya Pak, siap. Ya udah kalau gitu, aku anterin Bapak untuk pulang kampung ya. Aku tutup dulu ini warung nasi uduknya. Nggak usah nak, ngapain kamu itu nganterin Bapak? Bapak itu bisa pulang kampung sendiri loh. Udah ya, kamu tuh di sini lanjutin jualan nasi uduk kamu ya. Bapak yang benar bisa pulang kampung sendiri. Bener lah nak, Bapak itu kan udah biasa bolak-balik kampung sendiri. Iya sih, tapi... Gak usah tapi-tapian lah. Kamu lanjutin aja ya jualan nasi uduknya. Nanti kalau Bapak udah banyak tabungan, Bapak itu bakal sering-sering datang ke sini deh. Bener ya Pak, jangan bohong. Iya nak. Yaudah ya, Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Bapak bisa sampai kampung dengan selamat. Astagfirullah. Itu mas-mas kenapa ya? Kok sempoyongan kayak begitu? Masnya kenapa? Saya itu nggak apa-apa kok Mbak, cuma lemes aja. Karena belum makan dari kemarin. Ya ampun, masnya kasihan banget. Masnya mau makan nasi uduk jualan saya nggak? Enak banget loh mas, bisa menghilangkan rasa lapar dan juga lemes. Duh Mbak, tapi saya itu nggak ada uang untuk beli nasi uduk jualan Mbak loh. Udah mas, nggak usah beli, saya kasih. Tapi emangnya nanti Mbak itu nggak rugi apa? Kalau ngasih saya itu nasi uduk jualan Mbak? Enggak dong. Ya udah tungguin sebentar ya mas, saya siapin dulu nasi uduknya.
Nah ini mas, silakan dimakan nasi uduknya. Mbak ini beneran, saya itu nggak perlu bayar. Ya bener lah mas. Nggak mungkin kan udah saya kasih nasi uduknya tapi saya minta bayaran. Udah, mending sekarang masnya itu langsung makan aja. Ini nasi uduknya, biar masnya itu nggak kelaparan dan lemes lagi. Ya iya Mbak, makasih ya. Mbak, nasi uduknya enak banget. Wah iya kah? Alhamdulillah. Iya Mbak, nasi uduknya itu bener-bener enak banget. Saya itu baru pertama kali loh makan nasi uduk seenak ini. Tapi ya kok warung nasi uduk mbaknya ini sepi banget. Padahal nasi uduknya itu yang mbak jual enak loh. Ya mungkin belum rezeki mas. Iya juga sih. Mbak kok mau sih bantuin saya dengan ngasih nasi uduk gratis? Padahal kan saya ini nggak kenal. Apalagi penampilan saya juga sangat kumel dan terlihat miskin. Ya nggak ada alasan khusus sih mas. Saya cuma pengen bantu aja. Soalnya dulu saya pernah kelaparan juga kayak masnya. Dan pada saat itu nggak ada yang nolong saya sama sekali. Jadi ya saya nggak mau mas, apa yang terjadi sama saya terjadi juga sama masnya. Masya Allah Mbak, mbaknya baik banget. Saya itu sampai terharu loh. Biasa aja kok mas. Saya loh cuman ngasih sepiring nasi uduk, bukan sesuatu hal yang besar. Alhamdulillah ada pembeli mas. Kalau gitu saya mau melayani pembeli dulu ya mas. Walah iya ya Mbak. Pada malam harinya, Kok saya itu malah kebayang wajah mbak-mbak penjual nasi uduk tadi ya, yang udah rela ngasih nasi uduk sama aku, padahal jualannya itu sepi. Aku tuh nggak percaya deh, kok ya masih ada orang sebaik itu. Beda banget sama orang-orang yang selama ini udah aku temuin. Semua itu mandang penampilan dan juga harta. Doni, kamu nih kenapa sih kok ngomong-ngomong sendiri? Udah kayak orang gila aja. Ibu, ini loh Bu, aku lagi kepikiran satu cewek yang baik banget. Waduh, ada apa nih? Kok tumben banget kamu ngomongin cewek? Jangan-jangan kamu lagi jatuh cinta lagi. Ibu ini apa-apaan sih? Aku tuh lagi bicarain tentang kebaikan seorang cewek, bukan masalah aku tuh jatuh cinta. Wah, emangnya kebaikan seorang cewek seperti apa sih yang bisa ngebuat kamu sampai kepikiran kayak begitu? Jadi ya Bu, kalau aku ceritain semuanya bakal ketahuan nih sama ibu kalau selama ini aku itu pura-pura jadi laki-laki miskin. Jadi gimana nak? Waduh Bu, tiba-tiba aku lupa nih ceritanya gimana. Kamu ini gimana toh? Ceritanya setengah-setengah gitu. Ya ampun, gimana Bu? Tiba-tiba lupa. Yaudah ya, aku mau tidur dulu. Soalnya udah ngantuk. Besok aku ceritain deh kalau udah ingat. Astagfirullah Doni. Bisa-bisanya kamu lupa gitu aja. Keesokan harinya, Vida, ini kok kamu bayar uang kos-kosannya cuma segini sih? Maaf banget ya Bu, saya baru bisa bayar kos-kosannya segini. Penjualan nasi uduk saya kemarin-kemarin tuh sepi banget pembeli. Saya nggak peduli ya, walaupun penjualan nasi uduk kamu sepi kek atau gimana kek, kamu tetap harus bayar uang kos-kosan secara utuh. Jangan nyicil kayak begini. Ya gimana Bu, saya punyanya uangnya segitu. Ya cari uang dengan cara lain lah. Jangan ngandelin jualan nasi uduk kamu itu. Kamu kan masih muda. Iya sih Bu, tapi masalahnya nyari kerja di kota ini tuh susah banget. Bukan susah, kamu aja yang gak mau usaha. Pokoknya saya gak mau tahu ya. Besok kamu itu harus sudah menyiapkan uang untuk melunasi seluruh pembayaran uang kos-kosan. Jangan besok juga lah Bu, kasih waktu beberapa hari lagi untuk saya ngumpulin uang. Gak mau, saya maunya besok. Kalau besok kamu tidak melunasi semua pembayaran kos-kosan, saya bakal usir kamu dari sini. Saya mohon Bu, jangan usir saya. Ya kalau nggak mau diusir, lunasin dong pembayaran kos-kosannya. Jangan malah bayar nyicil. Nggak sudi tahu nggak saya dibayar nyicil-nyicil kayak begini. Iya ya Bu, besok bakal saya usahain untuk ngebayar semuanya. Nggak nyicil lagi. Nah gitu dong. Awas aja ya sampai besok nggak kamu lunasin. Saya beneran loh bakal ngusir kamu dari sini. Ini bukan cuma ancaman. Paham kamu? Paham Bu. Bagus, kalau begitu saya pergi dulu. Soalnya nggak betah tahu nggak ngomong lama-lama sama orang miskin kayak kamu. Astagfirullah, jahat banget omongan Bu Ijah. Tapi emang itu sih kenyataannya. Sekarang aku harus pikirin nih gimana caranya bisa dapetin uang untuk lunasin semua pembayaran kos-kosanku ini. Kalau gitu aku usaha jualan nasi uduk dulu. Nanti aku bakal cari jalan lain deh. Untuk sementara aku usaha jualan nasi uduk dulu. Siapa tahu kan tiba-tiba laris.
Vida pun memutuskan untuk kembali berjualan nasi uduk. Nasi uduk, dibeli, dibeli, dibeli. Hehehe, Vida. Pak Herman, ada apa Pak? Bapak mau beli nasi uduk jualan saya kah? Pede banget kamu ya. Saya itu nggak sudi tahu nggak ngebeli nasi uduk jualan kamu. Saya itu kesini itu mau nagih biaya sewa warung. Tapi kan Pak, ini belum waktunya bayar biaya sewa warung. Bodoh amat, saya itu nggak peduli. Pokoknya kamu itu harus bayar biaya sewa warung sekarang juga. Karena saya itu lagi butuh uang. Tapi Pak, saya nggak megang uang sama sekali sekarang. Apalagi kan seharusnya bayar biaya sewa warungnya sekitar 20 harian lagi. Oh, jadi kamu itu nggak mau bayar biaya sewa warung sekarang ya? Bukannya nggak mau Pak, tapi saya nggak megang uang. Kalau saya ada uangnya pasti langsung saya bayar Pak. Walah, kamu nih alasan saja. Kamu tuh ada uang kan? Cuma kamu itu sembunyiin biar nggak bayar biaya sewa warung sekarang. Beneran Pak, saya nggak menyembunyikan uang sama sekali. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa cek kok. Males amat saya itu mau ngecek-ngecek segala. Udahlah, buruan cepet bayar sekarang juga. Kalau enggak, saya usir kamu dari warung ini sekarang juga. Nggak bisa gitu lah Pak, bulan ini kan udah saya bayar full. Masih ada waktu 20 harian lagi Pak, sebelum bayar uang sewa warung bulan depan. Apakah saya itu terlihat peduli? Oh, tentu tidak. Warung ini punya saya, jadi ya suka-suka saya lah. Mau mintain bayar sewanya kapan? Kamu jangan ngatur-ngatur ya. Kamu ini cuma tukang sewa warung doang. Iya Pak, saya tahu. Tapi saya mohon, kasih waktunya jangan sekarang. Karena saya benar-benar nggak megang uang Pak. Saya itu habis bayar uang kos-kosan, itu pun nyicil. Tiba-tiba Doni menghampiri Vida yang sedang mencoba meyakinkan Pak Herman. Ini Pak, saya bayarin uang sewa warung punya mbaknya ya. Wah, ada pahlawan kesiangan nih. Tapi bagus. Karena dengan begini saya itu bisa mendapatkan uang sewa warung ini. Kalau begitu ini saya ambil ya. Makasih. Masnya ngapain bayarin uang sewa warung ini? Ya nggak apa-apa toh mbak, anggap aja ini balasan saya untuk kebaikan mbak yang pas itu. Mau ngasih nasi uduk gratis ketika saya kelaparan. Tapi Mas, nasi uduk yang saya kasih itu nggak seberapa. Udah nggak usah dipikirkan ya. Kebaikan itu kan nggak dihitung dari beberapa banyak jumlahnya. Iya sih, makasih ya Mas. Saya janji kalau nanti saya ada rezeki pasti saya balikin. Ngapain dibalikin toh mbak? Kan saya itu niatnya ngasih. Tapi Mas, saya nggak enak. Emangnya makanan bisa enak dan nggak enak? Haha, mbak ini lucu deh. Udah, mending mbak itu lanjut jualan ya. Nanti saya bantuin biar laris. Keesokan harinya, Nah ini Bu, saya bayar uang kos-kosannya secara lunas. Nah gitu dong, kalau lunas kan enak. Ngomong-ngomong, kamu kok bisa dapat uang untuk ngelunasin uang kos-kosan? Bukannya katanya jualan nasi uduk kamu itu sepi ya? Iya Bu, tapi alhamdulillah kemarin ada mas-mas baik yang nolongin saya untuk bantuin jualan. Abis itu jualan saya jadi rame deh. Makanya saya bisa bayar seluruh uang kos-kosan secara lunas. Idih, mas-mas siapa tuh yang mau bantuin kamu jualan nasi uduk? Kurang kerjaan banget deh. Ngapain coba bantuin wanita miskin kayak kamu? Bu, kok ngomongnya gitu banget sih? Ibu sendiri loh yang minta dijelasin. Ya suka-suka saya dong, mulut-mulut saya. Sensi amat sih. Minggir-minggir, saya mau belanja. Dan ingat ya, bulan depan kamu harus bayar uang kos-kosannya, jangan nyicil. Harus lunas. Iya Bu, siap. tiba-tiba Vida pun dihampiri oleh Doni. Mbak penjual nasi uduk, mbak itu kok mau sih ngomong sama ibu-ibu tukang menghina tadi? Astagfirullah Mas, bikin kaget aja. Dan bukannya saya mau ngobrol Mas sama ibu-ibu yang suka menghina tadi. Cuma saya tuh ngekos di kosannya dia. Dan tadi itu saya habis ngelunasin pembayaran uang kos-kosan. Ngomong-ngomong, Masnya kok bisa tahu kalau Bu Ija itu tukang menghina? Tahu lah mbak, orang saya itu aja pernah dihina sama dia. Tapi saya itu nggak nyangka loh, ternyata mbak ini ngekos sama ibu-ibu itu. Walah, pantesan aja. Oh iya, ngomong-ngomong kita belum tahu nama masing-masing ya Mas? Iya mbak, ya ampun, maaf banget ya. Seharusnya saya itu memperkenalkan nama saya dari awal. Kenalin ya mbak, nama saya itu Doni. Gak apa-apa kok Mas, kenalin juga. Nama saya Vida. Oh iya, saya mau berterima kasih ya Mas Doni. Karena kemarin Mas Doni sudah mau bayarin uang sewa warung. Dan juga bantuin saya jualan nasi uduk sampai laris manis.
Dan tahu nggak Mas, gara-gara itu saya bisa ngelunasin uang kos-kosan saya hari ini. Iya mbak, sama-sama. Syukurlah kalau begitu. Ini mbaknya mau jualan nasi uduk kah? Iya nih Mas, cuma saya mau ngangkutin bahan-bahan ke warung dulu. Kebetulan saya itu nganggur mbak. Cuma ya saya itu suka ngumpulin beberapa rongsokan gitu untuk nyambung hidup sehari-hari. Nah kebetulan hari ini selesai ngumpulin rongsokannya. Jadi ya saya itu bisa bantuin mbaknya gitu. Ya ampun, Masnya baik banget. Kalau gitu Masnya kerja sama saya aja Mas, daripada Mas ngumpulin rongsokan kan. Wah yang bener mbak, emangnya boleh ya saya kerja sama mbaknya? Boleh dong Mas. Sejak saat itu Doni pun mulai bekerja dengan Vida. Mereka pun semakin hari semakin dekat dan saling jatuh cinta. Namun tiba-tiba Doni menghilang. Duh, Doni pergi kemana ya? Kok beberapa hari ini dia nggak datang buat kerja? Apa jangan-jangan dia udah nemuin pekerjaan yang lebih baik ya? Dibanding jadi karyawan aku yang gajinya nggak seberapa. Soalnya kan aku cuma jualan nasi uduk biasa. Tapi seharusnya si Doni bilang dulu nggak sih sama aku kalau mau berhenti? Jangan langsung tiba-tiba ngilang kayak begini. Entah kenapa aku jadi sedih banget deh. Dan gak ada semangat untuk lanjut jualan. Ya udahlah, mending hari ini aku tutup dulu warung nasi uduknya. Lanjut jualan besok aja. Saat di depan kosan, Astagfirullahaladzim, Bu Ijah, ini kenapa barang-barang saya dikeluarin semua Bu dari kos-kosan? Kan saya udah bayar lunas uang kos-kosan bulan ini. Iya sih, tapi ada yang mau ngekos di sini dan mau bayar lebih mahal daripada kamu. Jadi sekarang kamu saya usir. Bawa nih semua barang-barang kamu. Gak bisa gitu dong Bu, Ibu gak berhak ngusir saya. Saya kan udah bayar full bulan ini. Kalau emang mau ada yang ngekos lagi, ya cariin kosan lain lah Bu yang belum dibayar lunas. Kamu tuh gak usah sok-sokan ngatur ya. Yang punya kosan ini saya, jadi suka-suka saya dong. Lagian kamu itu kan bayar fullnya dengan harga murah. Jadi gak usah sok-sokan gak terima. Udah cepetan itu ambilin barang-barang kamu. Pergi dari sini sekarang juga. Soalnya yang mau ngekos di sini itu bakal datang. Dan dia juga udah bayar lebih mahal dibandingkan kamu. Bu, saya mohon jangan lakuin ini sama saya. Saya udah rela loh Bu ngabisin uang saya untuk ngelunasin kos-kosan ini. Saya udah gak ada uang Bu kalau mau ngekos di luar lagi. Lah, saya nggak peduli. Itu kan urusan kamu, bukan urusan saya. Buruan pergi. Duh ya ampun, susah banget sih diusir. tiba-tiba Doni datang langsung menampar Bu Ijah. Ibu Ijah kurang ajar ya sama Vida. Yang kurang ajar itu kamu ya. Berani-beraninya kamu nampar saya. Dan kamu bukannya laki-laki miskin ya, yang pas itu sok-sokan nolongin saya. Tapi kok penampilan kamu berubah? Mana kamu bawa mobil mewah lagi? Iya bener, saya itu adalah laki-laki miskin yang udah nolongin ibu. Tapi malah ibu maki-maki dan ibu hina. Vida, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa Don. Akhirnya kamu balik lagi. Aku kangen banget tahu sama kamu. Kamu kemana aja sih? Maafin aku ya, aku tiba-tiba ngilang. Iya gak apa-apa, asal sekarang kamu udah balik. Tapi kenapa penampilan kamu sekarang berubah? Dan kamu juga bawa mobil mewah. Ini semua maksudnya apa Don? Sekali lagi maafin aku ya, aku bukannya mau bohongin kamu. Sebenarnya aku itu tuh adalah seorang CEO kaya raya. Ya ampun, ternyata kamu ini adalah seorang CEO yang kaya raya toh. Kok gak bilang dari awal sih? Kalau gitu kan saya gak bakal berperilaku buruk sama kamu. Ih, najis ibu-ibu gak tahu diri. Vida, kita bicara di mobil aku aja ya. Mau kemana? Ya ampun, padahal mau aku porotin. Saat di dalam mobil Doni, Jadi sebenarnya kamu itu adalah seorang CEO yang kaya raya Don. Berarti kamu selama ini cuma main-main ya? Bantuin dan juga mau kerja sama aku. enggak Vida, kalau soal itu kan aku itu nggak main-main. Aku udah jatuh cinta sama kamu dan aku itu pengen kamu itu jadi istri aku. Kamu serius Don ngelamar seorang wanita penjual nasi uduk miskin kayak aku? Ya aku serius lah. Dan emangnya kenapa kalau kamu tuh cuma menjual nasi uduk? Toh aku itu udah jatuh cinta sama kamu. Dan emangnya kamu itu nggak cinta sama aku? Ya cinta. Malahan aku pengen bisa terus sama kamu. Tapi setelah tahu kebenarannya, aku ngerasa gak pantas buat kamu. Kamu itu nggak boleh ngomong gitu. Kamu tuh pantas banget buat aku. Karena cinta itu kan nggak memandang status dan pekerjaan. Jadi aku itu mohon sama kamu, terima ya lamaran aku ini. Ya udah deh, aku terima. Setelah menerima lamaran Doni, tak lama setelah itu Vida dan Doni pun menikah dan hidup bahagia.